Seorang itu diberi gelar Al-Faruq. Dialah Umar bin Khattab, pemisah antara kebenaran dan kebatilan, juga datang melamar Fatimah. Ali pun ridha jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah SAW setelah Abu Bakar. Namun kemudian Ali pun semakin bingung karena ternyata lamaran Umar pun ditolak. Setelah itu menyusul Abdurrahman bin Auf melamar sang putri dengan membawa 100 unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar. Kalau diuangkan dalam rupiah kira-kira 55 miliar. Dan lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini. Karena ternyata sahabat yang lain pun melamar sang pujaan hatinya. Utsman bin Affan pun memberanikan dirinya melamar sang putri dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibandingkan Abdurrahman bin Auf karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Tak disangka dan tak diduga, ternyata Rasulullah SAW pun menolak lamaran Utsman bin Affan. 4 sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah SAW. Begitu, dan pembesar-pembesar Quraisy yang memiliki kehormatan yang juga terdahulu masuk Islam dan memiliki kemuliaan dan harta. Setiap kali seorang pria Quraisy menyebut tentang Fatimah kepada Rasulullah SAW, beliau memalingkan wajahnya dari orang-orang itu. Sampai-sampai seseorang di antara mereka menyangka bahwa Rasulullah SAW benci kepadanya. Suatu hari Abu Bakar dan Umar sedang duduk-duduk di masjid Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari juga ada bersama mereka. Mereka membicarakan Fatimah binti Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata, orang-orang terkemuka telah melamarnya kepada Rasulullah, tapi beliau mengatakan, urusannya aku serahkan kepada Tuhannya. Jika dia menghendaki, dia akan menikahkannya. Sementara Ali belum pernah melamarnya dan belum pernah menyebut tentang Fatimah kepada Rasulullah SAW. Aku pikir tidak ada yang mencegahnya melakukan itu melainkan kemiskinannya. Hatiku merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW hanya menahan Fatimah untuk Ali. Jika yang mencegah Ali untuk melamarnya adalah kemiskinan, kita akan bantu dan tolong dia. Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Abu Bakar, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepadamu. Salman Al-Farisi meriwayatkan, keluarlah mereka dari masjid untuk mencari Ali, namun mereka tidak menemuinya. Saat itu Ali sedang mengairi kebun kurma milik seorang Ansar dengan upah menggunakan unta miliknya. Mereka pun pergi ke tempatnya. Tampak dari jauh di sebuah kebun milik seorang Ansar terlihat seorang buruh tengah bekerja. Dari dekat jelaslah siapa orang itu. Ia adalah Ali yang dengan susah payah dengan menggunakan untanya mengangkut air untuk menyirami pepohonan kurma yang tinggi. Wajahnya dibasahi keringat yang menguncur deras. Abu Bakar yang ditemani Umar itu pun mendekat kepada Ali dan berkata, wahai Ali, tidak ada satupun dari perkara yang baik kecuali engkau yang paling cepat melakukannya. Hubunganmu dengan Rasul dari sisi kekeluargaan, kedekatan serta masa lalu bukanlah rahasia bagi semua orang. Dengan hal-hal tersebut, mengapa engkau tidak mendatangi Rasul untuk meminang Fatimah? Umar tanpa basa-basi meneruskan pembicaraan. Para pembesar Quraisy menginginkan Fatimah sebagai istri, namun Rasul menampiknya. Aku berpikir beliau melakukan hal tersebut disebabkan dirimu. Wahai Ali, mengapa engkau menjauhi perkara ini? Tanya Abu Bakar lagi. Ali berbisik dengan mata berkaca. Demi Allah, sesungguhnya Fatimah layak untuk diinginkan. Namun kemiskinanlah yang telah menghalangiku untuk memintanya. Aku tidak memiliki harta duniawi yang kusimpan kecuali 1 pedang, baju besi dan unta ini. Dengan sedih Abu Bakar berkata, dunia di sisi Rasul seperti debu dan tanah yang bertebaran di udara. Wahai Ali, pinanglah dan tambahlah sebuah keutamaan atas keutamaan-keutamaan yang ada pada dirimu, tambah Umar. Ali terdiam dan di matanya tampak harapan-harapan yang menawan. Selama 3 hari, Ali berpikir keras hingga akhirnya memberanikan dirinya. Selama di perjalanan, Ali selalu berdoa untuk selalu menguatkan hatinya dan meyakinkan bahwa Allah Maha Kaya. Saat itu, Rasulullah SAW sedang duduk di kamar Ummu Salamah. Kemudian terdengar beberapa ketukan pintu.